Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya semuanya. Baik, pada kesempatan yang kedua ini kita berjumpa kembali setelah pertemuan di web 1 ya. Terdengar suara saya dengan jelas? Terdengar, Pak. Oke, baik. Untuk web kali ini ada 3 hal yang akan kita bahas ya. Yang pertama itu terkait dengan tugas 1 dan tugas 2. Memang tugas 2 sudah saya baca tapi memang belum di feedback ya. Tapi juga intinya nanti secara keseluruhan akan kita bahas. Yang ketiga adalah nanti akan diberikan gambaran bagaimana format artikel secara utuh. Jadi setelah ini nanti kalian akan bekerja untuk menghasilkan artikel, tentu dengan judul-judul yang telah kalian tawarkan. Kemarin ada revisi ya. Sudah dilihat semua catatan kemarin? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah. Jadi nanti kalau ada yang perlu didiskusikan nanti silakan didiskusikan atau nanti ada hal-hal pengembangan apa yang ingin disampaikan ya. Oke, baik, izinkan saya dulu untuk melakukan share screen ya untuk kegiatan kita pada hari ini. Bentar ya. Oke, baik, sudah terlihat Ananda semua? Sudah ya? Assalamualaikum Pak, mohon maaf. Saya atas nama Umatul Kamalia, baru hadir Pak. Iya, boleh ya. Oke, baik, silakan disimak aja dulu. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, sudah terlihat ya filenya? Sudah terlihat, Pak. Oke, sudah. Jadi di web 2 ini seperti yang saya sampaikan tadi bahwa yang pertama adalah kita bedah nanti sebuah contoh artikel ilmiah dari sisi judul, relevansi judul dan isi struktur karangan, sistematika dan format artikel ilmiah, menganalisis pemikiran hasil penelitian serta cara mengutip dan membuat kepustakaan. Kemudian yang kedua adalah membahas komentar dan masukan perbaikan atas tugas 1 dan tugas 2. Yang ketiga adalah memberikan tugas 3. Nah, ini nanti ada tugas 3, yaitu tugas 3-nya apa? Membuat artikel utuh berdasarkan judul, rangkuman referensi, dan kerangka penulisan artikel ilmiah. Jadi nanti tugas 1 dan tugas 2 nanti itu akan berkontribusi nanti untuk tugas yang ketiga ya. Nah, jadi ini. Baik, sudah dibaca panduan? Saya sudah membaca panduan? Atau ada yang ingin bertanya dulu boleh? Mungkin bertanya dulu biar rileks ya. Boleh bertanya aja dulu. Silakan, ada yang mau bertanya? Siapa? Kartika gimana? Mungkin kemarin agak itu Pak, kebingungan kutipan yang tidak langsung. Oh, kutipan yang tidak langsung ya. Ada kutipan Ya, langsung, ada itu kan tidak langsung ya. Iya. Pak ya. Jadi kalau kutipan tidak langsung itu kan semacam memparaphrase ya Kartika ya. Artinya ada ide dari misalnya dari Cici memang itu ya. Ada ide dari Cici, kemudian kita ungkapkan dengan gaya bahasa kita tapi dengan tidak mengurangi dari makna dari ide yang disampaikan oleh Cici itu. Misalnya gini, secara mudah. Kita membaca sebuah artikel, kan? Ada sebuah artikel yang kita baca, kemudian pas kita baca di situ ada mengungkapkan terkait dengan mungkin dari awal sampai akhir itu tentang kesulitan belajar misalnya. Kita ingin mengambil ya ide dari itu, kan nggak mungkin misalnya
kita mengambil itu dari awal sampai akhir kayak itu terlalu ini kan. Jadi inti aja apa yang disampaikan dalam itu nanti kita bahasakan, tapi tidak mengubah makna yang dari disampaikan di Cici tadi itu. Di ini. Itu kutipan tidak langsung ya. Kalau langsung kan kita mengambil kan sama seperti apa yang ditulis ya. Ntar lagi akan kita lihat nanti gimana tata caranya nanti. Tapi sekilas seperti itu, Kartika. Bisa dipahami kira-kira? Bisa Misalnya Pak, gini, terima kasih. misalnya lebih lanjut gini, kita ingin memberi penekanan misalnya. Kan dalam karya ilmiah itu kan misalnya ada kita sampaikan misalnya temuan di lapangan, kemudian kita ingin memperkuat. Nah, misalnya kan udah kita temukan di lapangan ke anak-anak kesulitan misalnya. Hal ini diperkuat seperti dalam temuan misalnya apa nanti ini. Oh, misalnya itu nanti kita ingin mengatakan apakah kita ingin menulis semua atau misalnya. Jadi itu sebenarnya yang paling membedakan sih sebenarnya. Kalau yang langsung intinya secara mudah dipahami itu tidak berbeda ya apa yang ditulis oleh penulis. Kemudian kalau yang tidak langsung itu adalah kita mencoba memparafrase, mengungkapkan ya dengan gaya bahasa kita, dengan bahasa kita sendiri dengan tidak mengubah makna. Tentu nanti ada kriteria-kriteria kapan mungkin akan digunakan yang langsung, mungkin kapan yang akan menggunakan tidak langsung. Kemudian penekanannya adalah ketika kita melakukan sitasi atau kutipan langsung, itu jangan kita ambil dari penulis kedua. Nah, itu mungkin kemarin ada ya arah-arah di diskusi ya. Jangan kita ambil dari penulis kedua. Karena kalau kutipan langsung dari penulis kedua, kita takutkan penulis pertama itu melakukan kesalahan. Artinya dia tidak sama persis dia mengutip di penulis pertama. Makanya nanti kalau memang kalian menemukan di penulis lain, maka cari sumber referensi utamanya, lihat kembali apakah benar ditulis seperti itu atau tidak. Itu gitu. Ya, Kartika ya. Baik Pak, terima kasih. Oke, baik. Yang lain? Saya Pak. Silakan. Iya, saya agak kesulitan Pak mencari sumber referensi buku karena ketika saya cari teori yang berkaitan sama judulnya saya, kebanyakan munculnya malah jurnal. Itu gimana ya Pak tipsnya supaya dapat buku-buku? Oke, baik. Langsung aja ya saya jawab ya. Justru gini, yang perlu dipahami di sini bahwa sumber primer itu adalah justru dari jurnal gitu. Ini malah lebih bagus itu. Sumber sekunder itu termasuk salah satunya buku. Nah, jadi maka nanti caranya adalah lihat supaya kutipan itu meyakinkan, maka kan ada namanya jurnal bereputasi. Kalau kita di Indonesia itu adalah bereputasi itu ditandai dengan apa? Dengan Sinta nanti. Itu akan kita tunjukkan. Jadi sebuah penerbit itu nanti ada dia S Sinta itu nanti ada Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5. Jadi itu nanti. Jadi semakin ini Sintanya Sinta 1 maka dia semakin bagus. Nah, jadi nanti cari itu malah lebih bagus. Siapa yang bertanya tadi? Jadi saya lagi menutup ini tadi. Jadi siapa yang bertanya? Saya Sofiatun, Pak. Oh, Sofiatun ya. Jadi malah lebih bagus Sofiatun. Cuma memang kan di situ ada 5 dari buku kan seperti itu, mungkin arahnya ke situ ya. Jadi gini. Iya, betul, Pak. Boleh menggunakan buku di buku-buku apa namanya tuh? Buku-buku online, nggak ada masalah. Selama itu ada jelas penerbitnya, jelas ada ISBN-nya, silakan tuh. Sering mengakses link online apa saja, Sofiatun? Belum nyoba yang Pusnas sih. Ntar dicoba dulu di situ kali ya Pak ya. Pusnas saja. Sekarang itu nggak harus kita memiliki hardnya, ya kan? Malah di Pusnas itu lebih efektif. Kenapa lebih efektif? Karena kita tidak ke suatu tempat itu yang menghabiskan waktu, belum lagi nanti bagaimana proses menghunting judul tersebut. Kadang nggak ada kan di pustaka kan kayak gitu kebanyakan. Habis waktu untuk mencari judul buku, biasanya ada 3 jam, cuma sebentar kita bacakan kayak gitu. Jadi kalau di Pusnas itu udah pasti. Kalau memang dia ada
artinya masih ada di stok, belum dipinjam oleh orang lain, ya bisa kita simpan terus, kita baca-baca berulang kali itu. Ya, jadi itu. Atau boleh di Sofiatun di Google Scholar. Nah, coba klik di Google Scholar. Nanti misalnya nanti klik aja. Memang di Google Scholar itu kadang-kadang memang dia tidak habis lembarannya, hanya untuk beberapa lembar kan gitu kan. Atau boleh saya ada membeli ini. Membeli secara melalui apa itu? Di Google ya. Nah, itu ada juga itu. Kita beli baru bisa kita baca. Ada juga. Jadi banyak. Jadi silakan tergantung dari ini ya, Sofiatun ya. Kalau jadi nggak usah repot-repot di zaman sekarang. Silahkan Ipusnas itu tidak berbayar. Hanya kita melakukan registrasi itu sebagai untuk menunjukkan identitas yang sebenarnya. Jadi itu aja. Ya. Bisa dipahami Sofiatun? Ya baik Pak. Kalau Mendeley itu apa ya Pak? Mendeley itu adalah teknik cara untuk mensitasi itu. Jadi istilahnya gini, kalau Mendeley itu kan apa namanya? Kan program komputer ya, yang dikembangkan oleh Elsevier itu untuk mengelola berbagai makalah penelitian. Jadi sama dengan artinya Mendeley itu kita membuat pustaka yang berbasis digital itu. Nah, jadi kita kan sering membuat di rumah kan ada pustaka kita, ada rak, ada ini. Jadi kalau di Mendeley itu udah secara ini dia, ya, menggunakan cloud itu nanti. Perangkat lunak itu untuk manajemen referensi. Nah, manajemen untuk referensi untuk daftar pustaka ini. Jadi itu sangat gampang. Nanti akan saya simulasi nanti. Ya, akan saya simulasi nanti. Cuma dalam kapasitas ini kan kita tidak belajar. Jadi gini, kalian itu boleh nanti. Boleh mau manual, mau nanti akan saya ajarkan beberapa, mau Mendeley. Nah, maka Mendeley itu malah dia lebih akurat. Karena kenapa? Karena setiap citasi yang kita kutip itu udah pasti akan keluar data pustakanya. Itu nanti yang terjadi sebelumnya adalah kadang-kadang ada kita temukan di dalam isi tapi tidak ada dalam pustaka. Nah, jadi itu ada beberapa unsur. Itu bisa jadi karena kita copy paste. Pada saat kita copy paste ternyata di artikel itu nggak ada daftar pustakanya biasanya. Jadi kita kelabakan mau cari di mana, ya udah pada akhirnya ada di dalam isi, tidak ada dalam pustaka. Atau kadang sebaliknya, untuk mencukupi 10, ya udah taruh aja daftar pustakanya 10, tapi tidak kita temukan di dalam isi daripada artikel itu nanti. Nah, jadi itu. Ya Sofiatun ya. Nanti akan saya Baik Pak, simulasi terima kasih. di akhirnya. Ya, baik. Assalamualaikum Pak, saya mau melanjutkan pertanyaan dari Bu Sofiatun terkait dengan referensi buku tadi itu Pak ya. Kan tugas yang kemarin kan mencari 5 referensi judul buku. Nah juga saya sebenarnya kesulitan dalam mencari referensi buku itu. Akhirnya saya itu ngide sendiri gitu Pak. Jadi ambil di jurnal, terus di jurnal itu kan ada kan kutipan-kutipan dari buku, juga daftar pusakanya kan juga ada dari buku Pak. Jadi saya ambil jurnal itu boleh gitu Pak? Oke, ini sangat jujur tapi bagus sebenarnya ini kan. Cuma nanti akan saya sampaikan kebenarannya ini ya, sebentar. Oke, baik. Mungkin tadi sudah saya sampaikan ya ke yang lain bahwa dalam mengutip secara langsung itu aturannya adalah kita harus memang melihat langsung bahwa pernyataan itu dari penulis utamanya. Jadi kalau kita mengambil di jurnal sebenarnya kita harus menyebutkan. Saya itu yang menyebutkan adalah siapa misalnya Cici dalam Fahrul Razi. Artinya pendapat si Cici itu kita ambil dari Fahrul Razi, itu sudah ada tabir itu. Jadi ditakutkan nanti bahwa Fahrul Razi itu melakukan kekeliruan saat mengutip. Kita kutip kembali. Karena kan sifatnya kutipan langsung kan tidak boleh beda dia itu kan. Tidak boleh beda, dia harus sama persis. Harus sama persis. Nanti lagi akan kita lihat bagaimana aturan-aturan sedikit dalam mengutip langsung dan tidak langsung gitu. Jadi itu. Ya. Tadi mana orangnya nih? Matul. Jadi sebenarnya saya, Pak. itu tidak kurang diperkenankan ya Matul ya. Kurang diperkenankan kalau
Mengambil Kalau yang seperti misalnya tadi. nanti Pak, ada kata-kata dalam gitu, Pak. Ya, Misalnya itu enggak. jurnal siapa Oke. dalam gitu, Pak. Oke, ini sama seperti ini, Bu. Ada orang berburu, ya kan? Berburu itu identik di mana biasanya? Di Di hutan. di hutan, di alam liar, bebas artinya kan? Artinya ini kan? Tiba-tiba ada orang berburu di kebun binatang. Jadi mengutip dalam itu tidak ubahnya seperti berburu di kebun binatang. Nah, jadi itu. Jadi kalaupun kita ingin, maka kita sebenarnya nggak boleh dalam itu, mungkin tidak dibenarkan itu. Itu namanya kurang akurat nanti jadinya. Kecuali 1 atau 2 lah intinya. Memang benar-benar nggak ada tapi ini, ya. Kalau ada 10 itu mungkin 2 gitu ya. Yang lain itu memang dari referensi utamanya. Ya, Umatul ya. Nggih. Idealnya Makasih. seperti itu. Baik. Oke. Yang lain? Baik Pak, di sini saya ingin bertanya. Nama saya Mainidawati. Untuk pertemuan web pertama saya belum masuk Pak, karena kurang informasi dari pengajarnya. Web ini saya baru hadir Pak. Saya ingin bertanya Pak, untuk tugas 1 kemarin saya revisi judul. Nah, judul itu setelah direvisi nanti diupload lagi di laman e-learning ya Pak? Oke, baik. Sebenarnya feedback yang saya berikan gini, sebenarnya tidak terlalu ini tugas 1, tugas 2 itu. Artinya nanti yang paling penting itulah pada tugas 3 ini nanti. Sebenarnya pada tugas 3 kan juga revisi nanti. Jadi nggak perlu diunggah balik karena itu kan hanya untuk Anda ketahui. Yang paling penting Anda sudah tahu tuh. Jadi ada komunikasi kan di antara saya dengan kalian semua. Jadi itu yang paling penting. Jadi yang paling penting kenapa judul itu saya ini, karena kan kalau nanti kan kalau dibaca judul itu tidak boleh lebih daripada 20 kata nanti panduan. Kemudian judul kan harus menggambarkan kan, makanya kemarin kan semacam susunan itu saya coba ini, ya kan? Misalnya ada media di dalam, sebenarnya kalau media itu kan di dalam perangkat juga sudah muncul kan, sudah muncul itu. Maka Mai kemarin apa judulnya? Bisa dibaca? Kalau Yang udah saya. Ya, ini sudah saya revisi ya Pak ya. Judulnya itu penggunaan alat peraga. Mari berjuang itu alat singkatan ya Pak, akronim dari Mari berhitung penjumlahan dan pengurangan untuk meningkatkan hasil belajar matematika kelas 2 SDN Negeri 3 Kertosari, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Lampung Selatan, tahun pelajaran 2023-2024. Oke, kalau misalnya itu PTK, itu cukup sampai nama sekolahnya aja. Jadi mungkin kecamatan itu nanti kan akan muncul di dalam metodologi kan, misalnya kan ada nanti di mana itu dilakukan kan di semester berapa tuh. Jadi itu. Makanya kemarin kan udah saya potong ya. Saya potong sampai sekolah itu pun coba dihitung. Ada nggak lebih daripada 20 kata? Kalau ada kita harus ini. Sebenarnya cukup kalau misalnya judul itu tadi misalnya meningkatkan hasil belajar siswa kelas. Nah, hasil belajar siswa kelas 4 pada materi A ya menggunakan alat peraga Mari Berjuang tadi di SD bla 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 bla. Cukup seperti itu aja sebenarnya. Jadi itu udah cukup ya. Istilahnya kalau kita lihat di judul itu tadi kan sudah ada variabel ya. Kan ada variabel ya. Variabelnya apa tadi itu? Jadi ada variabel terbuka, ada variabel terikat, ada variabel bebas. Itu minimal, kan? Variabel terikatnya mana? Hasil belajar tadi kan? Variabel bebasnya mana? Alat peraga itu. Maka nanti kadang-kadang ada kalau hanya sekedar alat peraga kan nanti apakah ada teorinya itu nanti alat peraganya itu. Jadi itu juga perlu dipertimbangkan. Tapi gini, yang paling penting sepertinya kemarin hanya ada 1 ya yang itu dari hasil pemikiran sepertinya ya. Saya mau konfirmasi, ada saya tulis di situ. Aduh, itu nggak masalah. Jadi perlu saya ulang. Artikel itu boleh, coba ya sebentar saya baca yang Ketua Prodi sampaikan tadi ya, sebentar. Ini biar menambah informasi. Mau simpan tadi.
Bentar ya. Tadi sebentar saya baca di grup mana nih? Oke, ini sudah terlihat. Ntar lagi mungkin nanti kalau enggak saya bacakan kembali. Oke, ada yang ingin bertanya kembali? Ya Pak, mau tanya lagi. Kan kalau misalnya kan untuk buku-buku lama itu kan terkadang kan ada yang diterbitkan lagi Pak ya. Misalnya jilid 1, jilid 2, jilid 3. Nah, yang diambil itu jilid yang terakhirnya itu atau terbitan yang terbaru atau gimana ya Pak? Oke, baik. Yang mutakhir itu tentu lebih bagus itu Umatul ya. Jadi kalau ada jilid dan memang memungkinkan maka nanti ambil yang jilid terakhir itu ya. Jadi itu memang udah sepatutnya, kan dia kan mungkin ada yang jilid-jilid itu kan ada yang direvisi atau mungkin revisi mungkin biasanya ya. Kalau jilid itu biasanya gini, jilid itu biasanya mungkin tidak habis dibahas ini, nanti ada biasa kayak seperti itu. Kelanjutannya kalau jilid biasanya. Tapi biasanya itu edisi revisi nanti kan biasa ada Umatul ya. Itu revisi 1 itu biasanya kan ada revisi atau cetakan ke ini, mungkin cetakan kok nggak ada ini. Ya, ya. Tapi kalau cetakan apakah kebiasaannya itu hanya dicetak saja mungkin, tapi biasanya yang pasti direvisi itu yang ada edisi revisi itu. Betul. Ya. Tapi nanti kalau misalnya dalam tahun itu ada beberapa ini ya udah fokus aja pada salah satu. Ya, kalau ada ambil yang terakhir. Kalau memang nggak ini ya tahunnya sama tapi dalam tahun itu di ini ya udah nggak ada masalah. Yang paling penting kan intinya bahwa kita memang benar-benar merujuk ke sana. Nanti masalah kebenarannya itu kan tanggung jawab daripada ini kan. Yang paling penting kita benar-benar dulu. Jangan kita ngarang istilahnya. Nah, itu yang paling penting. Ya. Oke. Baik, ada lagi dulu? Kalau nggak ada saya mau share screen. Ada lagi? Oke, baik. Saya share screen ya untuk yang masalah kutipan tadi. Sudah ya, tampak ya? Nah, jadi ini. Jadi kutipan itu adalah kita meminjam ya, meminjam pendapat dari seorang pengarang atau seorang, baik berupa tulisan dalam buku, majalah, surat kabar atau bentuk tulisan lainnya maupun dalam bentuk tulisan. Tujuannya adalah untuk menguatkan argumentasi dalam sebuah karangan ataupun karya tulis ilmiah. Fungsinya adalah itu di landasan teori untuk penguatan pendapat penulis. Nah, jadi kita menguatkan ini. Jadi kalau kita ngomong kemudian ada referensi, maka kata-kata kita ini menjadi kata-kata yang berkualitas itu. Dan itu bisa dipercaya kan, jadi penjelasan suatu uraian. Jadi sebuah uraian mungkin nanti dengan kita berikan kutipan maka itu akan lebih kuat. Bahan bukti untuk menunjang pendapat itu. Nah, yang paling penting adalah ini biasanya. Jadi untuk menunjukkan bahwa pendapat kita itu meyakinkan, maka biasanya kita ditunjang dengan ini yang lain. Jadi makanya salah satunya adalah dengan kutipan. Ya, udah kita bahas masa tadi di kesulitannya, di ini kesulitannya seperti apa dalam matematika. Nanti hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh
IB, ya misalnya seperti itu ya. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengutip, penulis mempertimbangkan bahwa kutipan itu perlu. Ini yang paling penting. Bukan berarti banyak kutipan itu bagus. Kalau itu nggak perlu dan nggak sesuai, maka itu nanti nggak akan berguna juga kutipan itu. Penulis bertanggung jawab penuh terhadap ketepatan dan ketelitian kutipan. Nah, ini mungkin jadi yang bertanggung jawab terhadap kutipan itu siapa? Kita. Maka tadi kenapa tidak boleh mengutip kutipan langsung itu dari penulis, dari sumber yang kedua, dari sumber dari orang yang mengutip sebelumnya itu jadi ini. Jadi maka kita harus merujuk kepada buku pertama yang dikutip oleh orang tersebut. Jadi ini penting. Kutipan dapat terkait dengan penemuan teorinya. Itu mungkin nggak terlalu ini ya. Jangan terlalu banyak mempergunakan kutipan langsung. Nah, ini jelas ya. Matul dan yang lain jangan terlalu banyak mempergunakan kutipan langsung. Ini perlu diperhatikan. Jadi mungkin 1 atau 2 sajalah untuk mempertegas. Jadi lebih bagus kutipan tidak langsung kita parafrase dulu ya. Penulis mempertimbangkan jenis kutipan langsung atau kutipan tidak langsung. Teknik penulisan kutipan, dan kaitannya dengan sumber rujukan ini tidak terlalu. Jadi yang paling penting itu beberapa hal tadi ya, bahwa kutipan itu perlu, kemudian kita yang bertanggung jawab, kemudian jangan terlalu banyak mempergunakan kutipan langsung. Prinsip mengutip. Pengutip tidak boleh mengadakan perubahan baik kata-katanya maupun tekniknya. Bila penulis terpaksa mengadakan perbaikan, penulis harus memberi keterangan. Contoh tugas bank antara lain adalah memberi pinjaman uang. Pengutip tahu bahwa dalam kalimat itu ada kata yang salah, namun pengutip tidak boleh memperbaikinya. Jadi seperti tadi, kalaupun mungkin menurut pemahaman kita bahwa itu salah, ya kalau kita memang mau mengutip itu ya maka kutiplah seperti apa yang telah ditulis dalam ini. Jadi tidak boleh kita ubah. Cara memperbaikinya ada nih. Tugas bank adalah memberi pinjaman. Seharusnya memberi pinjam ya. Memberi pinjam. Nah, ini jadi tidak ada disebutkan ini apa namanya? Seharusnya pinjaman ya. Nah, tugas bank adalah memberi pinjam. Oh, misalnya ini kalau ada kata-kata ini. Jadi kita tidak ini ya. Tugas bank antara lain memberi pinjam. Nah, jadi ada disebutkan di dalam ini. Ada kata-kata dalam kurung ya. Nah, ini. Artinya ada kata-kata dalam kurung nih. Artinya kita tidak secara langsung memperbaiki, tetapi kita tetap menulis yang tadi, kemudian nanti memberi penekanan. Ya, jadi itu. Jadi tugas bank adalah memberi pinjam uang. Ya udah, kalau memang itu kita kutip secara asli, artinya ini artinya kita kasih kode di sini bahwa ini pinjam ini memang benar-benar asli kata-kata dalam kutipan tersebut ya. Jadi itu. Pak, mohon maaf itu slide pertama ya Pak ya? Oh nggak jalan. Oh kalau saya nanti kalau ini saya slideshow ya nggak bisa slideshow ya. Kalau slideshow slide pertama ya muncul ya. Oke nih. Jadi ini. Artinya yang pertama diingat pengutip tidak boleh mengadakan perubahan baik kata-katanya maupun tekniknya. Ini mungkin kalau ini secara langsung ya. Jadi ini ya, bisa dipahami ya. Kemudian berikutnya agak kerepotan kalau nggak bisa slideshow ya. Menghilangkan bagian kutipan. Diperkenankan menghilangkan bagian kutipan dengan syarat bahwa penghilangan bagian itu tidak menyebabkan perubahan makna. Nah ini, kalau kita memparaphrase, ini boleh. Ada bagian yang kita ini nggak apa-apa ya. Kita kan mau mengambil sesuai dengan ini, jadi nggak ada masalah. Tapi tidak mengubah makna nih. Bisa dipahami kira-kira kan? Seperti orang mau berbelanja ke ini, ke misalnya ke pasar gitu. Jadi cara pengungkapannya kan berbeda-beda kan. Tapi tidak boleh mengubah makna, nanti orang bukan ke pasar itu bukan lagi mau belanja alat dapur misalnya. Sudah yang lain. Nah, itu tidak diperbolehkan. Selama bahwa tujuan daripada itu sama, maka itu boleh ditulis dengan cara lain.
Cara menghilangkan bagian kutipan kurang dari satu alinea, bagian yang dihilangkan diganti dengan titik berspasi. Menghilangkan bagian kutipan yang lebih dari satu alinea, bagian yang dihilangkan diganti dengan titik berspasi sepanjang garis dari margin kiri ke kanan. Ini. Oke, nanti kita lihat contohnya ya. Oke. Oke, yang perlu kita fokus ini. Jenis kutipan ada kutipan langsung ya, adalah pinjam pendapat dengan mengambil secara lengkap demi kata, kalimat demi kalimat dari sumber teks asli. Ini penjelasan. Kutipan tidak langsung adalah pinjaman pendapat dengan mengambil intisarinya saja. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami ya? Ini nanti yang ini tidak kita bahas ini. Nanti ada footnote ya. Jadi ini dulu. Sudah dipahami ya kutipan langsung dan tidak langsung ya? Oke. Halo, sudah dengar suara saya? Iya, Pak. Oke, baik. Cara mengutip kutipan langsung yang tidak lebih daripada 4 baris. Nih. Kalau dia tidak lebih daripada 4 baris, kutipan diintegrasikan dengan tag. Artinya kutipan itu menyatu dengan tag. Artinya dia tidak dipisah ya. Jarak antar baris kutipan 2 spasi. Jadi sama. Paham ya? Kalau dia tidak 4 baris, bisa dipahami ya? Nah, kalau kurang daripada 4 baris. Kutipan diapit dengan tanda kutip. Tahu tanda kutip kan? Jadi tulisan itu tetap menyatu dengan alinea, hanya dibedakan oleh tanda kutip. Sesudah kutipan selesai, langsung di belakang yang dikutip tanda kurung ditulis sumber dari mana kutipan itu diambil dengan menulis nama singkat ya, atau nama keluarga, tahun terbit, nomor halaman. Sebenarnya tempat itu nggak perlu tuh, nanti itu di daftar pustakaan. Jadi kalau di dalam tulisan ya, di dalam isi itu cukup dengan misalnya ada yang tidak menyebutkan di awal, itu biasanya nanti Syahrul Razi ya, tahunnya berapa, 2019 titik 2, itu menunjukkan setelah itu halaman 24 ini tuh, tutup kurung cukup ya. Oke, kemudian cara mengutip yang lebih dari 4 baris, kutipan dipisahkan dari teks sejarak 3 spasi. Dari teks 3 spasi. Jarak antar baris kutipan 1 spasi. Jadi dia pada halaman lain. Ya. Kutipan dimasukkan 5 atau 7 ketukan sesuai dengan alinea teks, pengarang atau pengutip. Bila kutipan dimulai dengan alinea baru, maka baris pertama kutipan dimasukkan lagi 7 ketukan. Jadi dia harus lebih dalam lagi daripada alinea itu sendiri. Kutipan diapit oleh tanda kutip atau tidak diapit oleh tanda kutip. Di belakang kutipan diberi sumber kutipan seperti pada satu, jadi sama. Jadi dia di halaman lain, kemudian diberi ketukan lebih daripada alinea ya. Kemudian dia itu 1 spasi. Jadi itu bedanya. Kalau tadi menyatu. Ya. Kutipan tak langsung, kutipan diintegrasikan dengan tag. Jarak antara kutipan spasi rangkap sama. Kutipan tidak diapit oleh tanda kutip, jadi dia tidak diapit. Dia itu menyatu terus. Sesudah selesai diberi sumber kutipan. Nah, jadi itu bedanya. Ya. Ini tadi yang kutipan dalam kutipan. Kadang terjadi bahwa kutipan dapat dilakukan dengan cara. Bila kutipan asli tidak memakai tanda kutip, kutipan dalam kutipan dapat mempergunakan tanda kutip. Bila kutipan asli memakai tanda kutip tunggal, kutipan dalam kutipan memakai ini cara, tapi lebih daripada yang disampaikan tadi, etika tadi, bahwa jangan semua berburu di kebun binatang. Kecuali memang kita kesulitan, ide itu sangat penting untuk kita yakinkan dalam artikel kita, kemudian kita tidak menemukan buku asli itu baik di internet atau yang lain tuh. Jadi itu mungkin silahkan diperkenankan ya. Ini mungkin contohnya ya. Kutipan langsung dimulai dengan materi ini seperti ini. Jelas kata Prof Haryati, kosakata bahasa Indonesia banyak mengambil dari
kosakata bahasa Sanskerta jadi ini ya. Jadi ada di ini. Ini tadi kan kurang daripada 4 baris kan. Jadi dia langsung catatan kutipan yang panjang sebenarnya kan dimasukkan dalam lampiran. Kalau ada yang panjang lagi nanti ke lampiran aja. Oke. Bisa dipahami? Insya Allah bisa, Pak. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, jadi itu ya. Jadi nah itu hanya teknis ya, teknis nanti. Nanti itu seiring dengan bimbingan itu bisa kita Yang paling penting itu tadi etika tadi yang perlu dipahami. Bagaimana kutipan langsung, bagaimana kutipan tidak langsung. Maka kan jelas tadi bahwa kita jangan terlalu banyak kutipan langsung. Maka nanti semuanya itu agar dapat melakukan kutipan tidak langsung. Nah, nanti bagaimana nanti silahkan dipelajari aja teknik paraphrase. Paraphrase itu artinya itulah seperti kita menceritakan, kita menonton ya. Ini menonton drakor misalnya. Ya, ketika nonton drakor nanti menceritakan ke kita ini. Persis seperti itu. Ya kan? Intinya Pak, nanti kalau kita suruh cerita sama Devi lain lagi cara ceritanya, tapi intinya sama. Soalnya pada hari itu sedang terjadi apa misalnya dalam ya apa namanya dalam jilid-jilidnya kan biasa kan kolom berkah seperti itu ya, disampaikan oleh Umatul tadi ya, ada jilid-jilidnya ya. Itu juga ini ya, bisa dipahami kira-kira? Oke. Jadi tugas 1, tugas 2 itu sumbangsihnya adalah nanti itu untuk memudahkan. Kalau judulnya tidak berbeda, maka kutipan itu nanti tinggal di bagaimana disesuaikan nanti itu. Jadi pada saat apa itu akan diperkuat nanti. Nah, tentu nanti setelah membahas itu nanti menjadi mudah. Itu makanya membantu tugas 1 dan tugas 2. Ya. Maka kemarin di tugas 1 saya lebih fokus ke judulnya dulu. Ya, maka yang lain nanti akan saya baca pada saat di dalam artikel. Iya. Baik. Ada pertanyaan? Kemudian sedikit tadi ada pemberitahuan bahwa sangat penting ya kehadiran dalam TUWEB ini, karena TUWEB ini kan direkam nih, ya, direkam nanti. Jadi Anda akan memiliki bukti yang sangat kuat itu nanti kalau hadir terus di TUWEB itu, ya, itu akan sangat ini. Jadi saya pun akan mendokumentasi biasanya setelah selesai TUWEB ini, saya nanti akan menyimpan itu di dalam YouTube tuh nanti. Jadi buktinya itu akan sangat valid, ya. Siapa misalnya yang aktif, siapa yang tidak aktif itu nanti ya. Tapi lebih bagus harapan aktif. Jadi silahkan ditanyakan dalam 2 jam ini. Yang paling penting itu ini. Jadi pengalaman yang lalu yang aktif, yang menanyakan, karena nanti kalau saya pun nggak bisa jawab, ada teman-teman jawab. Jadi dipastikan artikelnya itu akan lebih ini nanti. Dia akan lebih nyaman dalam menyusun artikel. Ya, gitu. Pak, mohon maaf Pak. Ya, baik. Terkait buku referensi itu kemarin saya kan ambilnya punya UT Pak. Semester kemarin, pembelajaran kemarin kayak gitu nggak masalah nggih Pak? Ya nggak ada masalah kan, UT itu juga ini ya. Cuma dia dalam bentuk yang sudah dipublish itu bagusnya memang, ya kan? Jadi yang referensi itu yang sudah dipublish. Kalau mungkin modul itu masih merupakan konsumsi internal itu. Kalau itu sudah ada ISBN, sudah dipublish itu silakan. Saya pikir kan UT kan udah dipublish ya? Udah ya? Yang modulnya ya Pak, yang jangan modul kalau bisa ya, yang buku ya. Yang buku itu kan masih modul ya. Kalau modul biasanya itu masih dipergunakan itu untuk kalangan terbatas, kalangan sendiri biasanya ya, internal. Jadi yang ini aja, cari yang kalau siap di apapun itu boleh yang sudah diterbitkan. Kan dia kan diminta nanti penerbitnya, tahun terbit,
siapa nama ini kan. Jadi itu kalau modul biasanya itu masih ini sendiri. Coba lihat aja itu memenuhi nggak tadi unsur ketika kita akan membuat daftar pustakanya itu. Ya, gitu. Oh, gitu ya, Pak. Ya, Kemarin saya pakainya modul, Pak. Ya, silakan. Jadi makanya saya tidak ini karena nanti saya pikir itu masih ada waktu untuk diperbaiki. Maka saya lebih ke ya karena itu judul yang baru muncul ya. Kalau judulnya nanti nggak karu-karuan nanti ya bajunya nggak karu-karuan kita ini nanti misalnya nih. Gimana kepribadian kita kan kayak gitu nanti. Ini judulnya aja udah seperti ini. Gimana isinya nanti tentunya. Jadi kan nanti fokus kemarin tuh tapi alhamdulillah rata-rata udah ini kok ya. Sudah sistematikanya juga udah berarti kan udah dibaca di itu jadi nanti. Itu kan semakin mudah. Nanti lagi juga akan kita lihat. Kan saya kasih contoh yang punya lalu lah, tidak yang lain ya. Nah, jadi walaupun jelek itu ya punya inilah. Saya pikir kemarin dia udah yang terbaik di kelompoknya kemarin itu. Ya. Nah, terbaik karena nih karena saya tahu dia buat sendiri itu makanya ya akan kita tunjukkan itu. Nanti jadi biar memudahkan yang lain juga nanti dalam memahaminya. Ya, Amalia ya, nanti coba sebisa mungkin masih ada waktu. Iya, Pak. Baik, terima kasih. Baik. Pak, izin Siapa lagi? bertanya. Silakan Bu Cici. Misalkan kita itu ngambil dari kutipan jurnal seorang, Pak. Tapi dia juga mengutip lagi dari satu buku. Berarti kan di situ ada 2 nama penulis. Ya, itu sudah sangat sulit untuk kita ini, agak janggal mungkin kita ini ya. Dia mengutip. Maka lebih bagus Ibu caranya adalah cari kembali yang orang pertama itu siapa itu. Nah, lebih bagus mencari benar nggak itu nanti. Kalau memang sama seperti ini ya udah silakan. Tapi yang penting Ibu memang udah ini nanti. Nanti maka lakukan aja kutipan ini tidak langsung tadi itu. Ya kan? Jadi seperti itu Cici. Jadi lebih bagus telusuri aja sumbernya itu. Jangan langsung mentok di situ. Ya, telusuri aja. Nah, jadi seperti itu. Maka bagusnya ketika membaca sebuah jurnal itu bagaimana bisa mengambil intisari itu tadi. Itu maka yang paling bagus. Ya. Nah, jadi jurnal itu nanti di jurnal itu ada disampaikan itu nanti. Ya udah, itu aja kita ambil intisari mungkin 2 atau 3 kalimat itu untuk memperkuat dari argumen yang telah kita bahas sebelumnya. Itu aja. Jadi lebih bagus adalah menggunakan kutipan tidak langsung. Ya, jadi itu kita akan lebih ini. Tapi itu memang benar-benar tadi adalah kejujuran pengutipan itu ada di kita. Kecuali memang saya sudah membaca itu nanti. Jadi kalau referensinya itu masih asing, ya saya nggak akan tahu itu. Jadi ya udah percaya aja kepada yang ini. Kecuali memang saya juga sudah membaca jurnal tersebut. Ya, jadi itu. Ya, bisa dipahami? Ada lagi? Pak, mohon maaf tidak ada. Oh ya, enggak. Oke. Baik, silakan. Tadi saya lagi berbicara dengan yang lain di sini. Oke, baik. Gimana? Ada lagi undang-undang misalnya? Ada? Kalau enggak, saya coba membuka nih ya, bentar ya. Bentar. Oke, jadi gini, saya masih ingat. Laporan Karil sudah selesai? PKP. PKP-nya sudah selesai?
Belum, Bapak. Belum, Belum sama ya? kemarin, Pak. Baru nanti ini praktek ngajar, Pak. Oke, artikelnya gimana juga nanti? Oke, judul yang ditawarkan itu gimana? Udah disetujui oleh dosen PKP? Sudah, Sudah, Pak. Bapak. Revisi, Pak, Sudah, kemarin saya. Sudah ya. Tapi gini, misalnya hasil belajar IPA gitu. Jadi kayaknya bukan hasil belajar IPA itu kan? Hasil belajar apa? Hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa. Maka rata-rata kan itu. Jadi coba maksudnya keteraturan itu nanti coba di ini ya. Coba di ini. Jadi kalau ada misalnya media berbasis apa, sebenarnya media itu memang udah ini. Tapi kalau memang media itu yang paling unggul silakan aja. Maka saya tidak terlalu ini. Hanya mengoreksi susunan tadi kan. Kayak saya buat. Kemudian yang kedua, supaya 20 itu terrealisasi. Jadi judul itu di buku panduan itu jangan lebih daripada 20 kata. Ya. Kata itu 6 itu termasuk kata enggak? SD, sekolah, SD, negeri 6. 6 itu termasuk enggak? Termasuk kan? Jadi kalau kita hitung di Word, kalau sudah ada spasi itu nanti dihitung karakternya kan kayak itu ya. Dihitung nanti jadi itu. Maka kalau ada kecamatan, kabupaten, tahun ajaran itu dijelaskan aja lah nanti di dalam. Ya. Di dalamnya nanti. Kalau memang itu mau di ini nanti. Itu dijelaskan di dalam aja. Ya. Jadi itu nanti dijelaskan di dalam itu. Oke, ya. Jadi saya pikir kalau memang sudah ini kalau di PKP sudah disetujui yang itu ya udah ikuti aja. Ya. Tapi struktur judul kayaknya seperti yang udah saya ini nanti boleh dibagusin lagi ya. Nggak apa-apa itu nggak mengurangi di dalam ini di laporan Anda nanti PKP ya. Itu nggak ada masalah itu. Jadi seperti yang udah saya ini aja nanti jangan dikembalikan lagi. Itu udah saya coba pertimbangkan. Boleh nanti lebih bagus lagi, boleh. Ya, kalau lebih bagus lagi lebih bagus. Itu. Oke, mungkin saya perlihatkan dulu ya salah satu yang punya kemarin tuh, punya di kelas saya juga nih, ya. Oke, sudah terlihat? Masih belum. Oh, sampun Pak, udah Pak. Udah ya. Oke, jadi ini judulnya ya sudah saya coba ini ya. Jadi kalau kita lihat wordnya itu malah ada ini 21 khilafiyah, maksudnya ini nanti ini ya. Jadi kalau bisa memang jangan pas 20, di bawah 20 itu ya. Meningkatkan hasil belajar siswa pada materi menghitung nilai. Sebenarnya ini nanti ini dalam nama materinya apa? Ini kan udah terlalu panjang nih nama materi. Dalam materi apa nih sebenarnya? Nanti bisa di ini ya. Melalui media uang mainan di kelas 2 SD Negeri 2 Dirgahayu ya. Jadi oke. Kemudian nanti kok ada 3 penulis. Jadi saya perbesar lagi. Ini udah ya. Lihat ya. Jadi nanti kalau dari laporan PKP penulis pertamanya itu adalah mahasiswa itu sendiri. Ya. Ya ada judul tadi ya susunannya ya. Judul itu 14 fontnya ya. Fontnya 14. Kemudian yang lain itu ini sama juga, ini 12 ya. Jadi ini. Ini juga 14. Kemudian ini ada
alamat daripada masing-masing. Ya. Marda ini mahasiswa program studi PGSD, Nurul Hilal, Universitas Terbuka, ya. Nanti saya dari ini ya. Kemudian email daripada penulis sendiri. Terlihat ya? Kemudian nanti ada abstrak. Ya. Ada abstrak. Ya, kalau di panduan abstraknya itu kurang daripada maksimum 200 kata. Nah, nanti. Ini posisi abstrak seperti ini. Ini nggak apa-apa, nanti di buku panduan itu sudah ada semua. Nanti lagi boleh kita lihat. Ya. Nah, jadi abstrak. Ini nanti ada di abstrak itu apa? Ada beberapa komponen yang harus ada. Ada statement problem, ya. Ada tujuan, ya. Ya. Tujuannya apa ya? Kemudian, nah ini kan, bagaimana metode penelitiannya, kemudian apa hasilnya. Nah, jadi itu. Jadi minimal ada 4 itu tadi, atau bahkan yang lain ada 5. Itu apa rekomendasi yang diberikan. Kemudian ada kata kunci yang ditulis dalam ukuran hurufnya 10. Kata kunci itu minimal ya. Minimal 3 kata kunci ini. Jadi setiap, bukan 3 kata nih. Setiap dipisah koma itu dianggap 1 kata kunci. Kemudian dipisah koma lagi 2 kata kunci. Kemudian 3. Jadi minimal 3 kata kunci. Maksimal 5 biasanya ya. Nanti kita lihat lagi di sana. Kemudian ada pendahuluan. Oke ya. Jadi ini kemudian ada pendahuluan. Pendahuluan nanti ada kita lihat ya. Nah, ini. Oke. Nah, ini jadi ini kutipan-kutipan tadi yang saya sampaikan ini. Ya. Kemudian pendahuluan, ada metode ya. Nah, jadi kalau yang hasil penelitian metodenya kan metode disebut. Kalau yang hasil ide apa disebut? Kerangka ya. Kerangka itu. Jadi ini. Ya. Kerangka tulisan ya. Ini ada juga di panduan. Kemudian berikutnya adalah ada hasil dan pembahasan. Nanti saya kirim juga nih. Hasil dan pembahasan ya, judul besarnya ya. Kemudian ada simpulan dan tindak lanjut. Jadi dia tidak ada numbering ya. Tidak ada numberingnya ini. Jadi dibuat seperti ini. Kemudian yang terakhir ada daftar pustaka. Ini tadi yang 10 tadi. Jadi ada di dalam, misalnya saya nanti mudah sekali ini mengeceknya, Ctrl C, Ctrl V nanti. Nah, ini. Nah, ada kan, Arikuntu di dalam kan, ada di dalam, ada di daftar pustaka kan ini. Nah, ini kemudian saya cek lagi, asyar kecuali salah dalam penulisannya nanti. Nah, ada ya, kan ada di dalam ini kan, benar ya? Ada kan? Nah, ini ada. Nah, ini. Kemudian Haryono. Nah, ada kan? Ada di dalam, ada di ini ya. Nanti ini Haryono dan kawan-kawan tuh mungkin jadi seperti itu. Ya. Nah, oke. Jadi itu untuk sekilas dulu. Sudah terbayang? Artikel ya. Ada pertanyaan? Izin Pak. Silakan. Kalau karya ilmiah itu maksimal halamannya berapa Pak ya? Oh, 10 sampai 15 di panduan. 10 sampai 15 halaman Pak ya? Minimal 10 dia ya, nggak boleh 9, nggak boleh 10. Berarti. Ya, minimal 10, maksimal 15.
Itu dimulai dari mana? Dimulai dari tadi, nggak ada. Kalau kalian saya menaruh cover, misalnya cover tidak dihitung. Oh. Ya, biasa kan kita pingin bagus, kita sampul kan, buat cover. Cover nggak dihitung. Yang dihitung dari mulai judul tadi. Judul sampai daftar pustaka. Judul sampai daftar pustaka. Oke ya, ada lagi? Kalau peraturan di UT itu terkait dengan footnote, apa diperbolehkan apa tidak? Misalnya kalau dalam mengutip mengutip suatu referensi gitu, Pak. Kan biasanya kan ada 1, 2 gitu, Pak. Ya, itu tetap seperti tadi, namanya menggunakan APA. APA dia menyatu dalam ini, seperti contoh tadi. Ya, seperti contoh tadi. Kalau yang ada 1 dalam tanda kurung itu namanya ada, apa namanya kemarin itu. Tapi enggak. Tapi yang digunakan di ini adalah model APA itu ya, seperti yang Bapak Ibu lihat tadi itu. Jadi ya, misalnya ada misalnya satu pendapat kemudian dalam kurung ada nama ya, atau menurut ini, kemudian nanti dalam kurung ini baru nanti berpendapat bahwa misalnya ini baru nanti ini. Jadi nanti di daftar pustaka seperti tadi. Seperti yang saya tulis tadi. Di dalamnya seperti tadi itu yang kita sampaikan tadi. Menggunakan, nanti coba lihat lagi nanti di ini. Citasi format APA ya. Nah, nanti ini. Jadi akan muncul seperti yang digunakan di UT. Format APA style ya, diurutkan alfabetis artinya itu nanti. Jadi kalau yang APA itu nanti misalnya kita kutip di dalamnya, nanti misalnya si A-nya di terakhir, tapi dia dalam daftar pustaka itu tetap dia di awal nanti. Jadi dipahami ya? Paham ya? Paham kan? Halo? Ya. Jadi untuk daftar pustaka itu nama pengarang sesuai abjadnya gitu ya, Pak? Apa ya, gimana? kalau APA dia itu nama belakang penulisnya itu ya alfabetis itu. Alfabetisnya berdasarkan nama belakang penulis atau judul apabila tidak ada penulis. Nah, nama penulis intinya itu, ya. Maka apabila ada penulis sama, daftar penulis ditulis berurutan tahun yang paling lama. Tahun yang paling lama dulu. Ya. Bisa dipahami ya. Jadi intinya kalau APA style itu ya itu kan dalam kutipan kita kan acak-acak, bisa jadi kan di pendahuluan itu si Z misalnya namanya. Si zebra cross misalnya. Nanti dia di pendahuluan. Justru si anonim itu di metodologi misalnya. Kan siapa duluan pendahuluan dengan metodologi? Duluan ini kan. Tapi dalam urutan abjad itu tetap dalam daftar pustaka tetap kita urutkan. Oke, gini. Saya akan mencoba untuk ini bentar ya, biar enggak ini biar enggak ini. Oke, sudah belum saya share ya, sebentar. Saya share dulu. Ini sengaja saya buka di ini ya. Kita tunggu, sudah tampil? Sudah, Pak. Bentar ya. Kedap-kedip ya ini. Saya buka Mendeley dulu. Sudah tampil ya? Sudah nampak ya Mendeley-nya lagi terbuka ya? Sudah? Sudah, Pak. Oke, ini Mendeley saya kembali lagi ke Word-nya. Jadi misalnya ini. Saya ada sebuah pendapat ini apalah saya ini ya. Nah, ini misalnya inilah, ini
Tapi bukan, ini hanya untuk contoh aja ya. Nah, misalnya ini kan, nanti kan ini kan kutipan tadi itu. Kadang-kala kutipan ya langsung. Jadi nanti saya langsung insert citation ya. Nah, ini kan ada nih. Ya lagi kedap-kedip nih. Apa ya? Nah, ini kan udah muncul nih. Misalnya Fahrul Razi. Nah, ini ada nih ya. Ini saya klik. Dia langsung ini kan. Bentar, saya tunggu. Nah, ini. Ya kan? Ini, oh saya belum pilih stylenya nih. Oh ini ada ini, API ini ya. Ini kalau kita pilih tadi nanti dia akan macam-macam. Jangan saya pilih yang API ini udah. Nah, ini kan belum nih. Nanti kemudian saya ini yang kedua misalnya saya kutipan dari si yang A tadi ini, yang ada A-nya ini misalnya. Alfa beta misalnya penulisnya ya. Nah, ini alfa beta nih. Nanti yang A siapa sih, ada yang A, jangan alfa beta lah. Ini Sugiono juga ya. Kita lihat yang lain lah. Desi, ada Desi. Kartika, ada. Saya siapa ya? Oh ini terus nih. Oh ada tadi A. Dinda Kunia nih. Ini kalau misalnya kan banyak nih. Kan sering kalian lihat kan yang banyak ini ada namanya dalam satu pendapat ya. Artinya pendapat ini ada di banyak ini mana? Ada di banyak penulis mengembangkan ini. Ya. Nah, ini. Oke, cukup seperti ini ya. Kan nanti dia munculnya seperti ini. Nah, dia kan udah sistematis nih ya. Satu lagi ini. Pak, daftar pustakannya mana? Belum, tunggu sebentar. Saya coba lagi. Yanto, misalnya ini cukup ini. Oke, ini kan ininya kan tidak alfabetis di sini ya dalam kutipan ya. Oke ya. Ini saya tulis daftar pustaka. Jadi tinggal di sini kita insert. Jadi semuanya muncul ini. Ya kan? Muncul secara otomatis kan? Tuh. Nah, ini yang saya sampaikan tadi ini. Jadi dia di ini sudah diurutkan. F dulu ya. Alfabetis dari abjad. F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T. Nah, jadi ini. Bisa dipahami? Loh? Nah, sistematis kan? Nah, ini. Jadi dalam hitungan ini gimana? Tapi gini, kalau Anda misalnya ada teman ini boleh minta diajarkan ini, enggak ini lama kok itu. Jadi lebih bagus face to face ya. Ya biar ini nanti. Iya, jadi Pak. lebih bagus tentunya. Ya? Gimana Amalia? Masih lumayan bingung. Nah, ya enggak, ini memang untuk pengetahuan aja. Karena tadi kan ada yang menyinggung Mendeley gitu kan. Tadi ada kan. Nah, jadi kalau Anda boleh menggunakan, boleh tidak itu jadi ini. Ya. Oke, gimana? Berarti ini nanti dapat itu nih Pak, dapat tugas 3 nih Pak, yang ketiga. Ya, tugas 3 itu lengkap. Bentar lagi kita lihat apa isi tugas 3 ya. Saya sudah mengirimkan juga kemarin ya PowerPoint itu.
bukan PowerPoint, apa namanya? Yang file lengkap ya. Di grup ya, Pak? Ya, di grup. Enggak apa-apa. Ini saya coba perlihatkan kembali apa isi tugas 3 itu. Jadi Anda membuat utuh seperti tadi. Anda membuat seperti yang saya perlihatkan, nanti saya kirim. Jadi nanti Anda membuat artikel secara utuh. Ya, nanti boleh di ini. Bentar ya. Nah, ini jadi penulisan artikel ilmiah secara utuh mengacu pada judul, ya, rangkuman referensi, artinya rangkuman referensi yang telah Anda buat itu kemarin ya, kerangka penulisan artikel yang telah disempurnakan. Jadi ada kerangka kan yang Anda tawarkan di dalam tugas 1 kemarin ya, ada ya, yang sudah saya komentari juga, itu di buku panduan juga sudah ada, ya kan? Seperti tadi persis. Nah ini. Jadi ini prosesnya memang panjang, tapi ya sesegera, jadi nanti biar ada waktu kita membahas. Ya, karena nanti gini, untuk artikel ini ada 2 persyaratan secara umum, itu memenuhi format, sudah pasti. Turnitinnya itu nanti tingkat similaritasnya, tingkat kesamaannya dengan ini, itu harus di bawah 30% nanti. Nanti di saat Anda unggah, sistem akan membaca nanti. Akan membaca ya. Akan membaca ini. Kemudian rangkuman referensinya itu tidak boleh kurang. Minimal 5 buku, minimal 5 artikel. Jadi kalau lebih silakan. Minimal 5 buku, minimal 5 artikel. Ya. Itu makanya kenapa tugas kemarin itu tugas 1, tugas 2. Ya kan? Tugas 2. Tugas 2 cara mengutip ya, itu untuk membantu ya. Di tugas 1 itu kenapa 5 ini. Jadi itu wajib Anda taruh yang itu nanti. Jadi kalau memang mau diperbaiki silahkan sebenarnya. Tapi kalaupun enggak, yang paling penting itu diingat bahwa korelasi daripada tugas pertama. Ya, gitu. Iya. Kan jurnal kemarin kan, Pak, maaf. Ya. Jurnal kemarin kan saya ada yang diambil dari Google Scholar. Nah, itu jurnal itu apa termasuk referensi jurnal yang diambil dari jurnal online, Pak? Kan ya, karena aturannya kan untuk penulisan di daftar pustaka. Ya, termasuk. Sudah saya jelaskan kan cara mengambil kutipannya kan? Sudah kemarin. Betul. Masih ingat? Masih ingat nggak? Gimana, Pak? Nggak ingat lagi ya? Gimana, Pak? Maaf. Nggak dengar. Masih ingat cara menulis daftar pusakanya dari jurnal tersebut? Yang ngambil referensinya, Pak? Ya. Itu yang di chat itu ya, Pak? Oke. Saya coba Google Scholar. Ya, saya coba ulang kembali ya. Untuk membantu. Oke, buka aja. Ini Google Scholar ya. Ini untuk ini ya. Oke, Google Scholar. Nanti ketik aja salah satu kata kunci. Misalnya judulnya apa? Iya, Pak. Nggak ada yang model ini ya. Model PBL misalnya. Nah, ini kan. Mana salah satunya nih yang mau? Misalnya ini kan. Ini kan Anda ambil ini misalnya. Kan? Iya. Ya, kalau Anda ambil ini, yakin Anda ini, caranya di site ini. Iya, Pak. Nah, ini. Site, buka. Ambil yang APA, karena kita tadi kan APA. APA ini. Klik aja di badannya ini. Kalau sudah, atau blok istilahnya ya. Mengerti di blok ya? Iya, Pak. Ini copy. Nah, udah copy nanti. Ini muncul. Word baru muncul.
Nah, nih, plek aja seperti ini. Udah jadi. Nanti tinggal di beresin aja nih. Udah kan? Iya, Pak. Nah, ya tinggal nanti masuk menjorok ke dalam atau apa seperti ini. Ya. Oh ya. Suaranya enggak ada, Pak. Ya, saya tutup tadi ada yang bertanya di sini. Oke, gimana? Ya, nggak mengganggu ya. Oke, ada lagi? Pak, masih terkait judul, Pak, mau tanya. Kemarin, Pak, oh lagi ngomong. Silakan yang mau bertanya tadi. Saya, Pak, masih Ya. terkait judul, Pak. Untuk kemarin kan dapat itu dari Bapak, katanya lebih baik menggunakan ada metode atau ada modelnya. Ya. Berarti nanti variabelnya 2 nggih, Pak? Enggak variabel sebenarnya. Kalau kita pikir sebenarnya kan media itu nanti sesuatu yang memang kita munculkan kan. Mungkin bukan 2, itu digabung jadi 1 itu sebenarnya. Jadi kan misalnya model ini berbasis media apa itu, jadi itu ada kata kalau berbasis. ambilnya metodenya boleh nggak, Pak? Maksudnya apa harus pakai metode diskusi gitu, Pak? Ya, metode kalau bisa ya memang yang ini ya, yang model. apa namanya? Ya jangan yang tinggalan lah kalau memang ini ya. Metode ataupun pendekatan kontemporer lah istilahnya ya. Misalnya sekarang itu adalah PBL, problem based learning, project based learning itu, jadi itu nanti ya. Jadi itu ya boleh. Maka kenapa kemarin kan saya pikir ini biar nggak mengganggu Anda kan, mungkin tugas PKP itu kan dosen PKP kan sudah mengarahkan gitu kan. Ternyata Anda memang sudah berniat melanjutkan PKP ke sini, maka juga jangan mengganggu bimbingan Anda dengan ini kan, jadi itu ya. Jadi ini maka kemarin itu saya tidak mengubah, itu hanya melihat susunannya aja kemarin supaya lebih apa namanya ya. Jadi ketika dibaca itu lebih tertib, jadi lebih nyambung gitu kan. Jadi itu. Ya. Silakan aja Amalia nanti. Biasanya kan coba cari nanti judul-judul. Coba kita lihat di jurnal ya. Sebentar ya. Iya, Pak. Lagi Hana, kamu kuliah siang mendung. Kuliah setelah Jumat mendung. Oke ya, kita cari ya model PBL berbantuan. Biasa berbantuan. Ya seperti itu. Nah ini ya. Terlihat ya. Coba tadi Amalia. Iya, bentar, Pak. saya kembalikan lagi ya. Nah ini dia misalnya model PBL berbantuan media audiovisual. Jadi begitu juga tadi itu model apa berbantuan apa misalnya ya. Nah jadi ini judulnya. Nah, jadi kalau ada yang media itu tadi ya. Jadi nanti kenapa jadi sintaknya itu kan jelas saat kita menerapkan dalam pembelajaran kan. Di langkah-langkah pembelajarannya jadi jelas nanti. Kan ada nih problem based learning berbantuan ya. Jadi gunakan kata aja berbantuan. Artinya model kita itu ini ada, jadi ada keterlibatan media itu yang memang itu secara penuh gitu, jadi itu ya. Dan media itu kita anggap sebagai salah satu solusi itu yang mempengaruhi dari masalah yang kita ini. Jadi kira-kira obatnya itu ada juga ketika kita padukan berdua. Siap, Pak.
Oke ya. Gimana lagi? Siapa nanti dicoba. Ya, dicoba. Dia memang buat artikel itu tidak. Nanti kan ada. Nanti lagi akan kita lihat. Walaupun bukan secara detail ya. Di panduan ya. Di panduan ini saya juga udah buka panduan. Bentar ya. Buka panduan. Jadi di sana juga udah ini tugas terkait dengan nanti judul seperti apa dia. Ya biar memudahkan nanti. Oke, sudah terlihat tadi? Ini sudah ya? Halo? Belum? Iya, gimana Bapak? Belum, Pak. Struktur penyajian belum? Belum kelihatan, Pak. Belum keluar, Pak. Oke. Harus saya share kembali ya, karena tadi sudah bertimpa-timpa share-nya ya. Oke. Nah, ini sudah ya? Ini sudah ya? Nah, ini. Udah? Halo? Iya, sudah, Pak. Jadi ini tadi pertanyaan yang pertama. Jadi ini harus dipahami nanti jenis hurufnya apa ya. Kurang 12 saja secara umum. Hanya di tempat tertentu yang font size-nya itu adalah size-nya itu adalah 14 ya di judul tadi ya. Kertas 4. Nomor halaman nanti ikuti ini nanti itu akan nanti ini teknik menulis format. Jadi nanti jarak baris berapa udah ada ya. Ini tadi yang bertanya ini bukan 5 ya. 10 sampai 15. Di luar cover dan daftar pustaka sebenarnya. Ini daftar pustaka tidak termasuk. Ya. Oke ya. Jadi ini sistematika yang kemarin tuh nih. Jadi judul tadi kan. Ada identitas penulis ya, ada abstrak ya. Pendahuluan metode atau kalau dia memang dari bukan hasil penelitian atau hasil pemikiran itu kerangka pikir. Ya, itu ada semua di panduan. Bagusnya di print aja satu ya. Kalau nggak sanggup melihat itu nanti, atau di print yang perlu aja. Hasil dan pembahasan, simpulan dan saran, daftar pustaka. Jadi ini yang kita tampilkan tadi. Ada penjelasan judul jawabnya. Ini yang paling ini maksimum terdirinya nih. Ada kan? Baca aja nanti. Ya biar kita lebih ini. Jadi nanti cara penulisan judul ini. Times New Roman 14 tadi. Ya kan? Simetris artinya di rata tengah. Jika lebih satu baris antara satu judul ini lebih satu baris, maka itu dibuat satu spasi. Spasinya satu. Huruf pertama pada setiap kata adalah judul, subjudul itu menggunakan huruf kapital. Gitu. Nah, jadi kalau di Word itu ada ini, ya, ada istilahnya nanti kalau kita ini adalah kapitalis as Word itu istilahnya. Jadi itu menggunakan format itu. Jadi itu huruf awal setiap kata itu adalah huruf besar. Oke, bisa dipahami? Bisa, Pak. Nama penulis dulu menggunakan huruf Times New Roman 11. Jadi di atas nama mahasiswa sebagai penulis pertama dan nama doktor sebagai penulis kedua dan tidak mencantumkan gelar akademik. Nggak boleh mencantumkan gelar akademik, ya. Mau dia doktor, profesor, tetap nama yang diberikan lahir. Kemudian ada abstrak. Abstrak itu, ini tadi 150, 200 kata. Nggak boleh lebih. Ya kan? Iya. Nih, apa yang harus ada di dalam abstrak? Ya, itu ada memuat, ada latar belakang. Jangan semua. Pernyataan latar belakangnya apa? Beberapa biasa 1, 2 atau 3 kalimat ya, biasanya. Ya, jangan banyak semua di ini. Jadi yang menjadi masalahnya apa? Kemudian ada tujuan penelitian. Kemudian ada metode.
ada hasil penelitian atau kajian dan implikasi ini. Jadi ada 5 tadi ini. Nah, ini yang perlu ada di dalam sebuah ini. Nah ini, ya, ada latar belakang, tujuan, metode, hasil penelitian, dan implikasinya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, jadi nanti di ini aja. Jadi nanti ketika Bapak cek, ini ada nggak kata-kata kunci ini nanti itu jangan 200 tapi hanya masalah aja itu. Karena nanti akan dikomentari, oh abstraknya ini belum memuat, misalnya ada metode atau hasil penelitian. Atau biasanya ini yang implikasi semacam ini sebenarnya ya. Semacam apalah penekanan. Jadi anak berada. Mau biasa mau nanti bagi terpegang. Nah, jadi udah. Anak bingung tuh. Oke ya, jadi ini, jadi itu nanti akan kita cek ini. Kemudian dia tidak lebih daripada ini 150-200 kata ini, ya. Nah ini. Ya, ini ditulis dalam bahasa Indonesia, jadi dibaca aja nanti ya. Nah ini, Times New Roman ya, fontnya ukuran 11, ya, miring. Oh, ukuran. 1 spasi. Oh, abstrak ya. Abstrak ya. Bagian abstrak ada dilengkapi dengan kata kunci ini tadi. Berapa banyak kata kuncinya? Antara 3 dan 5. Disusun berdasarkan huruf abjad. 3 itu bukan kata ya, kata kunci. Jadi biasanya satu kata kunci biasanya 2 atau 3 kata kan? Ya kan? 2 atau 3 kata, satu kata 2 atau 3 biasanya. Jadi yang dipisah oleh koma itu menunjukkan setiap dipisah satu itu satu kata kunci. Jadi itu boleh 3, boleh 4, boleh 5. Nggak boleh 1, nggak boleh lebih daripada 5, 6, 7 dan 5. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Ya. Oke. Kayaknya kalau sudah bisa nih dibaca aja pendahuluan dan latar belakang, pertimbangan, perumusan masalah, tujuan. Nah, itu nanti ya. Kutipan. Jadi nanti itu dasar saya memeriksa ini nanti. Ada nggak? Biasanya di dalam latar belakang, ada nggak latar belakangnya? Ada nggak misalnya dirumuskan masalah? Jadi dari sekian masalah itu ada nggak dikerucutkan? Itu makanya kemarin di ini. Yang jadi fokus apa sebenarnya sih dari masalah? Oh ini. Ya. Kemudian ada nggak di sini disampaikan seperti apa nih solusi yang ditawarkan dalam ini misalnya nanti. Tapi kalau nggak ada cukup ini latar belakang ya. Kenapa memilih ini gitu ya, menguraikan kemudian apa fokus daripada masalah ya. Kemudian apa tujuan sih daripada penulisan ini? Tujuannya ya bukan tujuan yang lain, tujuannya adalah sesuai dengan rumusan tadi. Jadi tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mendeskripsikan apa. Jadi sesuai dengan rumusan masalah tadi. Ya. Kemudian yang paling penting dalam pendahuluan ini jangan polos dia, harus ada kutipan. Harus ada citasinya di sini untuk memperkuat ya. Ini penting. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Nah, jadi itu. Jadi buat aja tuh. Saya pikir ini saya lihat dari tugas 1-2 nih luar biasa hebat nih ya. Jadi nggak lama sepertinya nih ya. Nggak lama nanti 2 web lagi udah selesai. Kan seperti itu. Ya. Nah, nanti. Jadi nanti kembali lagi ke sini aja nanti ini. Pendahuluan dah tadi. Metode. Nah, metode digunakan jika artikel ilmiah bersumber dari penelitian menjelaskan ini ya, pendekatannya, metode, teknik, prosedur, instrumen yang digunakan ya. Nah,
Itu dalam metode. Nanti boleh dibuat sub-subnya. Atau tanpa sub dia dibuat nggak perlu sub nih ya. Jadi jangan banyak subnya. Jadi dibahas dalam paragraf aja nanti. Tapi ada poin-poin ini, ada pembahasan terkait dengan ini. Oke. Kemudian ada hasil pembahasan. Uraian pada hasil pembahasan dibuat sejudul. Jadi ada hasil, ada pembahasan. Ya. Nah ini. Pak. Ada 2 judul. Bapak ada. Ya, silakan. Untuk yang tadi Pak, kerangka berpikir, itu kan kita kan pakainya metode aja nggih Pak? Karena kita penelitian langsung. Apa tetap ya, ada? Metode aja. Kalau yang nggak usah kerangka penelitian, berpikir metode. ya Pak ya? Iya. Kalau yang dia dari hasil pemikiran, kerangka pikir namanya. Nah, jadi ubah. Jadi salah satu tuh dipakai sesuai dengan yang kita sampaikan tadi. Iya Ya? Pak. Iya baik Pak. Bisa dipahami ya? Oke, baik. Nah, jadi ini nih ada hasil, ada pembahasan, itu aja nanti. Nanti kalau mau ini di ATM aja nanti dilihat contoh-contoh di artikel nanti seperti apa nanti. Ada kan bisa mencari sebuah ini kan formatnya tetap menggunakan ini. Nanti cara membahas pembahasannya Anda boleh membaca-baca artikel, nanti Anda mengikuti aja gayanya. Oh dia ini. Jadi biasanya di hasil itu ada diuraikan grafik ya. Misalnya nilai-nilai itu dibuat dalam bentuk grafik atau tabel ya. Jadi itu nanti biasanya. Ya. Nah ini hasil apa? Ini udah ada nih. Apa yang bahagia hasil? Nah, ini. Semua nih kan? Nah, berapa ini kan ada nih. Nah, dibuat ini kan? Yang paling ini. Nah, penyajian biasanya dalam bentuk tabel. Jadi setelah tabel dijelaskan sedikit. Jadi kalau di hasil itu aja. Sampaikan tabel, denah, foto, grafik. Ya. Tabel ataupun gambar intinya. Gambar itu ada peta, ada denah, ada foto, ada grafik, diagram, dan lain sebagainya. Tabel data yang sudah dijatuhkan tabel tidak boleh diduplikasi dalam bentuk gambar. Nah, jadi salah satu aja, jangan double, maksudnya paham ya? Kadang-kadang kita sudah ada tabel, masih gunakan data itu untuk dalam bentuk grafik lagi. Itu namanya double. Ya. Oke. Pembahasan analisis. Pembahasan itu sebenarnya ya kan udah berhasil misalnya. Jadi kita padukan antara hasil di lapangan dengan teori kembali. Paham maksudnya? Ya. Ceritakan misalnya berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, model problem based learning berhasil dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada materi ini. Ini dapat dilihat dari hasil belajar. Nah, kemudian itu kan misalnya secara hasil lapangan. Oh, hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh siapa dalam PBL ini, karena dalam PBL ini ada bla 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 bla. Jadi kayak tadi juga kita ada pendapat kita, kemudian ada kita kuatkan, ada sitasi. Jadi itu tadi untuk memperkuat itu tadi. Jadi sitasi itu atau kutipan itu disesuaikan dengan kebutuhan. Bisa dipahami ya? Disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi ketika kita mengatakan sesuatu dan itu perlu butuh dukungan, perlu butuh penguatan, maka pada saat itu sitasi itu sangat diperlukan. Ya. Analisis, interpretasi atau penjelasan data. Penjelasan data. Penafsiran, ini ada kita tafsirkan. Ya. Ada argumentasinya nih, argumentasi kita. Argumentasi itu nanti dicocokkan dengan landasan teori yang telah terkait dengan misalnya alat peraga, terkait dengan model problem based learning misalnya kan sudah ada teori-teorinya. Jadi nanti kita kaitkan, kita hubungkan dia dengan ini. Ya. Bisa dipahami ya? Simpulan bukan uraian. Jadi apa yang bisa kita simpulkan? Biasanya di sini simpulan itu adalah sesuai dengan rumusan masalah tadi.
Kalau ada dua rumusan, maka dua simpulannya. Bisa dipahami ya? Paham ya? Bukan ringkasan, tapi di simpulan itu adalah ini. Jadi kan jangan mengambil simpulan yang tidak pernah dibahas. Jadi lebih bagus secara lebih singkat saya sampaikan simpulan ini terkait dengan Anda menjawab rumusan masalah. Nah, kan udah di tujuan tadi kan. Nah, jadi apa rumusannya, bagaimana tadi Anda menyelesaikannya, jadi bagaimana Anda bisa menyimpulkan gitu. Jadi paham ya? Daftar pusaka, nah, sekurang-kurangnya ini harus sekurang-kurangnya. Ya. Isi referensi ini juga nih. Hanya membuat sumber percakapan yang benar-benar dirujuk. Nah, ini. Yang nggak ada jangan ditulis. Ini kemarin ada kita temukan kayak tadi. Begitu saya searching, ada di daftar pusaka, nggak ada dalam isi. Ada dalam isi, nggak ada daftar pusaka. Itu dianggap nilainya nanti rendah. Nah, dia nanti ada rubriknya nanti di nilai artikel ini. Sehingga dari rubrik itulah keluar nilai 75 plus Turnitinnya tidak boleh lebih daripada 30%. Nah, ini ada kalau mau baca nanti ya. Kutipan langsung ya. Ada ini nanti di sini ya semua ya. Nanti ini kalau kutipan pendek seperti apa nanti ya. Nah, nama penulis ini ya. Kutipan panjang nanti dilihat aja di sini nanti kalau misalnya ragu-ragu atau apa nanti. Oke. Gimana? Pak, maaf. Nanti ini boleh di-share nggak Pak materi tadi yang Bapak sampaikan? Jadi yang buat mana? pembelajaran kita. Artikel? Iya, artikel. Saya share nanti di grup. Oke, siap. Ya? Terima kasih, Pak. Dilihat ini. Ya, nanti saya share. Tapi itu bukan untuk disebarkan di luar ya. Khusus untuk grup kita. Jadi saya nanti tidak bertanggung jawab nanti untuk di-share. Sebenarnya ada yang di-share oleh Uti. Nanti juga udah saya share sebenarnya ya. Kalau nggak salah, kalau nggak nanti saya share kembali. Tapi ikuti aja nanti. Jadi panduan itu jadi map ya, map bagi Anda semua bekerja ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas silahkan aja di grup, nanti grup kita terbuka, makanya kalau di LMS kan tidak ini. Jadi jangan segan-segan nanti. Jadi insya Allah nanti akan saya ladeni gitu. Mungkin nanti kalau benar-benar nggak saya balas berarti itu lagi ada kesibukan. Biasa nanti akan saya balas di malamnya atau apa nanti, atau bisa saya balas langsung nanti ya. Atau pertanyaan itu yang memerlukan saya tidak bisa jawab langsung, saya akan baca dulu nanti baru saya jawab supaya tidak menyesatkan. Jadi seperti itu nanti ya. Jadi intinya seperti saya sampaikan kemarin bahwa saya di sini bukan menentukan ini Anda semua untuk lulus. Jadi sebenarnya saya hanya menilai gitu, menilai dan memberi feedback. Kemudian kalian memperbaiki sehingga nanti benar-benar mencapai batas kelulusan seperti yang diharapkan dalam mata kuliah ini. Jadi mata kuliah ini tidak ada grade. Yang ada hanya TL dan LL. TL dan L, maksudnya tidak lulus dan lulus. Ya, jadi itu. Jadi dibaca lagi di panduan nanti. Saya yakin semakin Anda hadir dalam web ini, semakin banyak bertanya, maka itu adalah salah satu ciri-ciri orang yang mau lulus. Ciri-ciri ya. Nah, itu jadi kita bertanya, kita hadir, kita menyelesaikan nanti nggak apa-apa di ini aja kan. Setelah diunggah nanti akan jadi memang nggak banyak waktu kita untuk artikel ini nanti. Tapi itu jangan ditunggu di akhir karena kenapa? Karena ada dua hal di sini yang paling penting, membuat sesuai format, nanti ada Turnitinnya ini yang harus ini. Udah bagus sekali nanti Turnitinnya di atas 30 nggak lulus. Turnitinnya udah di bawah 30, nggak sesuai format, nggak mencerminkan tadi, nggak lulus juga. Ya, nah jadi itu dibuat aja sesuai dengan sistematika tadi. Ya, dibaca dulu apa sih di abstrak, biar mudah nanti. Memang nggak langsung jadi kita buat sekali nanti, tapi permasalahan sudah ada, tujuan sudah ada, metode sudah ada, tinggal kita rangkai kalimatnya aja biar nyambung tuh nanti. Itu nggak terlalu payah. Yang paling penting membentuk dulu. Ya. Jadi yang perlu diingat dalam membuat artikel ini dia tidak langsung
halus, tidak langsung jadi, tapi dia ada bentuk dulu. Ya. Seperti Anda pernah membuat ini, ada yang membuat kerajinan tangan, kan nggak langsung jadi. Mau buat asbak rokok dari tempurung, kan nggak langsung jadi. Benar ya? Kan nggak langsung jadi kan? Buat dulu di sampai nanti di amplas, dicat, baru jadi. Itu artikel ini. Kerja aja pelan-pelan. Nah, pendahuluan dulu, ya. Jangan abstrak dulu. Pendahuluan dulu buat. Setelah itu metode. Setelah metode pembahasan. Udah siap pembahasan, udah kesimpulan. Baru nanti mulai ke abstrak itu nanti. Oh, udah tahu apa sih tadi rumusan masalahnya? Itu nanti ya akan jadi di abstraknya tuh. Pernyataan masalah. Tujuannya apa? Tadi kan udah disebutkan berapa banyak rumusan, itulah tujuan. Ada 2 rumusan, berarti ada 2 tujuan. Jadi seperti itu aja. Oh, udah dapat. Metode apa? Ya itu tadi kalau PTK berarti langkah-langkahnya apa? Berarti ini ada metodenya menggunakan penelitian tindakan kelas. Tahapannya apa? Pelaksanaan, observasi, refleksi. Udah itu aja. Ya. Kemudian sebutkan ini nanti menggunakan instrumen apa. Jadi kalau ada silakan. Udah. Nanti berdasarkan hasil penelitian hasilnya apa? Merujuk ke menjawab masalah. Berarti hasilnya apa? Kalau ada 2 rumusan, ada 2 tujuan, 2 hasil. Implikasinya apa? Kita mencoba ini. Jadi bagi siapa yang ingin menggunakan alat peraga ini agar dapat memperhatikan, karena alat peraga ini dapat meningkatkan hasil belajar, maka bagi siapa yang ingin menggunakan alat peraga ini agar dapat memperhatikan apa kira-kira? Kita kan yang tahu yang buat penelitian kan? Kita beri penekanan supaya orang ketika akan menerapkan ini biar lebih maksimal. Itu aja. Jadi paham ya? Juga apa-apa itu nanti dalam bimbingan itu nanti akan disampaikan. Ada lagi pertanyaan? Pak, mau tanya, Pak. Silakan Katika. Itu kalau nanti di tugas berikutnya, judul yang saya ajukan berbeda sama yang pertama itu gimana, Pak? Saya cuma ada revisi metode pembelajarannya aja sih. Maksudnya tadi gimana? Berbeda, mau tambah metode gitu maksudnya? Enggak, kemarin kan saya pakai metode diskusi, cuma tadi kan menyimak penjelasan Bapak, kalau misalnya metode diskusi sudah termasuk metode lama, jadi saya mau merubah metode pembelajarannya nanti. Oh ya, jadi gini, sebenarnya tidak serta-merta merubah. Jadi coba cari misalnya, kayak metode diskusi itu hampir ada di semua model ya gitu ya, kan ada diskusi, misalnya di PBL kan ada metode diskusi ya. Nah, jadi nanti coba aja, nggak ada masalah, nanti yang kita lihat adalah yang artikel itu sebenarnya. Nah. Ya. Jadi ya, jadi nggak apa-apa ketika nggak diperbaiki di tugas 1 nggak apa-apa, karena kan selanjutnya saya juga yang menilai itu kan, jadi nggak apa-apa. Jadi nanti yang saya nilai lah yang artikel di tugas 3 ini nanti dan seterusnya. Oh iya. Iya Pak. Nggak apa-apa. Jadi tugas 1, tugas 2 kan saya melihat KTK kan udah, tugas 1, tugas 2 udah itu nanti. Jadi sebenarnya semua tugas itu nanti supaya memudahkan untuk tugas 3 ini sebenarnya tidak lain. Jadi itu. Jadi nanti kalau ada ternyata keliru misalnya citasi di tugas 1 ya kemarin keliru, setelah dapat penjelasan ini nggak ada masalah. Jangan dipertahankan itu nanti untuk dimasukkan dalam tugas 3 tapi diperbaiki yang sebenarnya. Bisa dipahami ya? Nah, gitu. Bisa. Jadi ya. Menggunakan sama nggak apa-apa ya Pak ya? Ya gimana? Berarti tetap menggunakan metode nggak masalah ya Pak? Tetap menggunakan? Metode yang sama. Oh kalau mau ubah boleh, ketika misalnya mau udah ditinjau, ternyata ada yang lebih ini ya, lebih misalnya kontemporer kayak itu kan sebenarnya apa namanya substansinya itu hampir mirip-mirip, tapi ini ada lebih ini lagi. Ya udah gunakan yang terbaru ini ya. Yang kontemporer ini gitu metodenya ya. Silakan aja. Dia mau diubah metode nggak lagi diskusi silakan. Tapi kalau mau dipertahankan juga dilihat nanti. Kadang-kadang ada peluang nanti untuk dimuat di artikel yang bagus nanti nggak di UT di Kemendikbud. Kayaknya kalau metode diskusi kan udah sangat ini ya.
Nah, udah sangat familiar Iya. ya. Nah, jadi itu ya. Oke. Ya, Jadi baik, pilihannya makasih, ada di Pak. Anda. Ya. Jangan memaksakan diri intinya. Jadi Anda sesuaikan aja dengan kemampuan Anda, tetapi tetap dengan aturan-aturan yang ada di buku panduan tadi. Ya, gitu. Kemudian satu yang saya harapkan di sini adalah kejujuran yang paling penting dengan Anda. Jadi jangan coba-coba untuk mengakali, nanti ada orang di luar nanti diakali kan di PDF-nya itu supaya nggak terbaca plagiasi, nanti diakali tambah karakter, tambah yang jangan mau. Normal aja, kita belajar kejujuran ini ya. Jika kalau ketahuan nanti nggak lulus, itu banyak kemarin tuh. Jadi kita ini aja lah, jujur aja, normal, dan Anda dapat pengetahuan dari setiap pertemuan ini. Gitu. Iya Pak. Pak. Ya. Kalau tadi kan untuk metodenya, kalau untuk judulnya Pak. Kemarin kan saya sudah sempat di tugas 1 dan 2 kan sudah sempat kirim judul itu Pak ya. Ya. Nah nanti kalau misalnya tiba-tiba judulnya saya mau rubah gitu gimana Pak? Atau oke gini, tugas 1 dan kalau 2 mau itu rubah harus bagusnya kayaknya masih bisa di ini ya, nanti tetap diperbaiki aja. Kalau memang berbeda sekali, coba diperbaiki di tugas 1 tugas 2-nya. Nanti takut itu menjadi gitu. salah satu apa namanya? Masalah ya. Ya bukan istilahnya apa namanya, rekam jejak ya, rekam jejak tuh nanti jadi biar nggak nampak proses itu nggak ini, jadi diperbaiki aja. Nanti akan kita buka nanti kalau memang nggak bisa ya, gitu. 5 ya. Tapi kalau berbeda sedikit, misalnya tadi mengganti metode, itu boleh tidak ini, boleh ini nggak apa-apa. Jadi mungkin misalnya dari hasil penelitian ke apa namanya istilahnya, ke hasil pemikiran misalkan, jadi itu kan berbeda jauh ya. Oh gini Pak, Ya. kalau Ya. ini kan saya ini kan apa rasanya bikin 2 karyo atau 2 PKP gitu Pak ya, karena ada tugas PKP dan tugas artikel ini apa jurnal apa karyo ini. Untuk apa namanya Pak, judulnya kira-kira kalau sama dengan PKP gitu bagaimana Pak? Nggak boleh. Oke, jadi gini, bukan berarti sama persis. Jadi kan makanya kan kemarin mungkin teman-teman judulnya disetujui seperti yang ditawarkan ke saya. Mungkin saya ubah sedikit, itu nggak ada masalah. Itu tidak mengubah substansi ya. Saya hanya coba membuat menjadi lebih ini nanti, menjadi lebih bagus tatanannya ya. Kemudian tidak duplikat nanti, tidak duplikat kata-kata. Seharusnya di judul juga seperti itu ya. Berarti bisa dipahami ya? sedikit beda tapi itunya sama. Apa maksudnya sama? Itu kan tidak mengubah substansi kan. Misalnya penempatan kemarin kan saya cuma meninjau letaknya aja biar ini kan. Kan kata-katanya padahal sama kan. Nah, cuma letaknya itu biar lebih nyambung itu aja. Ya. Terima kasih Pak. Baik. Pak, untuk yang judul lain? saya kemarin mendapatkan revisi dari tutor PKP. Nah, itu yang kemarin tugas 1 dan tugas 2 kemarin, judul saya itu kan menilai keterampilan. Nah, sedangkan menurut tutor di PKP, keterampilan itu untuk penilaiannya itu abstrak. Jadi saya disarankan untuk mengganti hasil belajar siswa. Jadi saya mau juga ganti hasil belajar. Itu. Boleh. Kayaknya saya menyarankan itu juga ya. Di ini ada matematik itu kalau nggak salah ya. Benar ya? Ya, matematika, Pak. Ya, kayaknya coba baca di catatan saya itu ada, saya suruh apa hasil belajar komunikasi matematik itu ada itu, coba nanti. Silakan pilih aja itu. Saya juga menyarankan itu. Ya. Oke. Terima kasih, Pak. Nanti boleh nanti kita lihat di minggu depan nanti seperti apa strukturnya. Oke, ada lagi? Di sini tempat saya sudah azan. Oke, jadi gini aja, kalau ada pertanyaan nanti di grup aja. Jadi yang paling penting dibuat utuh ya, dibuat utuh sesuai dengan judul yang telah di ini. Nanti akan saya lihat Pak, nanti masih bisa kita sinkronkan nanti antara isi dengan judul Anda nanti ya. Intinya itu nggak usah dibuat bingung ya. Antara saya kalau di PKP nanti disampaikan ya, insya Allah tidak akan saya ubah ini.
selama itu tidak bersalahan. Maka nanti saya akan melihat di substansi yang ditawarkan. Kalau memang substansinya nanti udah berbeda, maka nanti kita ubah di judulnya nanti. Karena yang paling menentukan pada akhirnya kan substansi itu nanti. Ya jangan berbeda, jangan judulnya ini, pembahasannya yang lain. Jadi nanti kalau Anda, oh ini pembahasannya udah seperti ini. Jadi nanti kita koreksi di judulnya lagi nanti. Ya. Oke, baik. Seperti itu aja, nanti segala sesuatu akan saya share di grup ya. Yang artikel ntar lagi akan saya share setelah saya sholat nanti. Kalau ada pertanyaan nanti silahkan gunakan aja di WhatsApp grup kita nanti ya. Segala sesuatu yang mungkin masih mengambang atau belum jelas tadi ya. Jadi nanti atau baru muncul setelah web ini selesai nanti silahkan ditanyakan di grup. Baik, Nanda semuanya. Ini nggak ada yang laki-laki di sini ya, saya nggak tahu untuk sementara ini. Semoga di pertemuan terakhir ini 13 yang mengunggah, tapi yang hadir itu kurang ya. Bisa hadir karena yang hadir itu selalu terekam ya, selalu terekam ini, dan videonya juga nanti akan jadi bukti bahwa pertemuan web kita pada hari ini itu pun udah lebih ya 6 menit ya, tapi nggak ada masalah. Terima kasih atas perhatiannya Anda semua. Silahkan untuk mengkaji ulang kembali, menguatkan ya di buku panduan. Kalau ada yang tidak jelas nanti silahkan ditanyakan melalui WhatsApp group. Baik, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Ya baik ya. Oke, kita live ya. Oke.